Selamat datang kembali di channel kita Cerita dan Solusi. Sahabat cerita dan solusi, selamat mendengarkan. Dikisahkan zaman dahulu kala ada seorang raja yang sedang bepergian bersama pengawalnya, sedang berburu ke hutan. Waktu sholat maghrib pun tiba. Sang raja pun segera berwudu, mencari air dan menyuruh para pengawalnya untuk segera sholat berjamaah. Ketika sang raja sedang asik sholat berjamaah, tiba-tiba pada waktu bersamaan ada seorang wanita yang kebingungan mencari suaminya yang sedang tersesat di hutan. Biasanya suaminya telah kembali setelah asar tiba ataupun sebelum maghrib tiba. Namun hari itu sang suami belum pulang kembali ke rumah, sehingga sang istri mencari sang suami ke dalam hutan. Namun dia tidak menemukan suaminya. Wanita itu berjalan begitu cepat, pikirannya kalut. Bahkan saking kalutnya dia tidak melihat ada serombongan atau sekumpulan raja dan anak buahnya sedang sholat. Mungkin karena jumlahnya tidak banyak ya, karena hanya satu raja dan beberapa pengawalnya, yaitu mungkin hanya 3 pengawal yang tidak memakai pakaian resmi kerajaan. Rupanya dalam kondisi pikiran kalut tersebut, sang wanita dia tidak melihat sosok raja yang tengah bersujud. Kakinya terantuk kepala raja, sehingga dia terjatuh, dan dia tidak berpikir bahwa kakinya terantuk kepala raja. Mungkin yang dia pikir adalah batu yang menghalangi jalannya. Pemarahnya sang raja, maksud hati ingin melabrak wanita itu, namun apa daya, karena sang raja sedang sholat, maka dia tidak mungkin membuat keributan ataupun menegur wanita tersebut. Tak lama kemudian sang wanita tersebut berhasil menemukan suaminya. Dia pun melewati tempat yang sama, yaitu tempat di mana tadi raja sedang sholat bersama pengawalnya. Ketika raja menyelesaikan sholatnya, wanita itu kembali melewati tempat tersebut. Kali ini wajahnya berseri-seri karena telah berhasil menemukan suaminya yang tersesat. Namun betapa terkejutnya wanita tersebut ketika melihat raja dan pengawalnya di sana. Sang raja pun merasa ingin melampiaskan rasa marahnya pada wanita itu. Menurutnya wanita itu tak tahu diri karena berani-beraninya menginjak kepala sang raja. Sang raja pun berkata, "Hai wanita, mana matamu? Kau tidak lihat aku sedang sujud? Kau jalan begitu saja dan kakimu mengenai kepalaku. Kalau kau seperti ini, maka siap-siap kau kuhukum, karena tidak ada satupun manusia yang berani menginjak kepalaku, karena aku adalah raja di desa ini, di wilayah ini." Sang wanita pun berkata, "Wahai raja, mohon maafkan hamba raja. Hamba tadi sangat kalut. Pikiran hamba kacau karena hamba sedang memikirkan nasib suami hamba. Sampai-sampai hamba tidak melihat kalau ada sang raja berada di sini sedang melakukan sholat di tengah hutan. Maafkan saya raja. Hamba tidak bermaksud merendahkan paduka, apalagi sengaja menginjak kepala paduka," ucap wanita tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang kiai di antara mereka yang mencoba menengahi apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Lalu Pak Kiai itu bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi wahai raja dan wahai Nyai?"
Setelah mendengarkan penjelasan dari perempuan muda tersebut dan sang raja, Pak Kiai pun berkata, "Wahai sang raja, sang paduka yang saya hormati, bukankah tadi paduka sedang sholat?" Tentu saja paduka sedang tenggelam di hadapan Allah, Zat yang maha besar, maha hebat dan maha kuasa, yang kebesarannya tanpa batas, yang kasihnya tak pernah pilih kasih dan sayangnya tak pernah berbilang. Kalau saya diperkenankan untuk memberikan nasihat kepada raja, mohon kiranya raja memaafkan wanita ini dan suaminya. Ketika pikiran kita sedang kacau dan kalut, mungkin kita tidak menyadari apa yang telah kita lakukan. Maka perlu sekali sebenarnya sebagai manusia kita mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita. Maka ketika kita sedang kacau, untuk mengontrol emosi dan diri kita, ambillah air wudhu dan sholat. Bukankah saat itu raja sedang sholat? Ketika raja sedang sholat, berarti sang raja sedang mengontrol emosi sang raja. Bukankah saat itu raja ingin marah, tapi raja tidak jadi marah karena sang raja sedang bertemu dengan rajanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya nasihat dari saya adalah berikanlah maaf kepada wanita ini dan suaminya. Kita tidak pernah tahu, mungkin saja hal itu tidak akan terjadi seandainya pikirannya tidak kacau dan suaminya pulang ke rumah. Namun ketika pikiran kacau balau sehingga suaminya belum pulang ke rumah, ini adalah kesalahan yang sangat tidak disengaja olehnya. Mohon kiranya raja memaafkan kesalahan tersebut. Lagi pula kepala raja bukannya tidak apa-apa. Apakah ada yang terluka, wahai raja? Tidak ada yang terluka, Pak Kiai. Ya, tadi aku begitu emosi, Pak Kiai, karena aku pikir aku adalah seorang raja dan kepalaku diinjak, Pak Kiai. Tapi Pak Kiai telah mengingatkanku bahwa Allah lah sebenarnya Maha Raja. Allah lah rajanya manusia, Malikin Nas. Allah lah pemilik kita seutuhnya. Maka aku ampuni, wahai wanita dan suamimu. Aku ampuni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, sebagaimana Allah mengampuni orang-orang yang merasa salah dan khilaf dalam hidupnya kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sang raja, terima kasih atas kemurahan hatimu. Kami mengucapkan terima kasih, ucap suami tersebut kepada sang raja. Dan mereka pun izin pamit kepada sang raja. Kami izin pamit, wahai raja dan Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai yang telah mengingatkan saya. Sungguh hampir saja saya berlaku angkuh, berlaku sombong karena kekuasaan yang saya miliki. Padahal kekuasaan yang saya miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amanah yang harus saya jaga, ada rakyat yang harus saya pikirkan. Dan Pak Kiai telah mengingatkan saya. Terima kasih Pak Kiai. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Saya mohon izin pamit, wahai Pak Kiai. Saya ingin melanjutkan perjalanan saya dengan para pengawal saya. Demikianlah sahabat cerita dan solusi cerita hari ini. Kekuasaan bukanlah untuk gagah-gagahan atau kesombongan. Kekuasaan adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kekuasaan adalah tempat kita beramal soleh, tempat kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kita peruntukkan untuk rakyat yang kita pimpin. Semoga kita semua diberkahi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa
subscribe channel kami Sahabat Cerita dan Solusi @cerita dan solusi. Sampai jumpa lagi.